pembuatan kultur jaringan hewan asal sel primer dan juga sekunder. Jadi ini juga sebelumnya saya beritahu, baik di Surabaya maupun di Banyuwangi, pada topik praktikum ini diselenggarakan secara multimedia. Kalau dulu sebutannya adalah multimedia, jadi kita penjelasan di ruang kelas gitu. Cuman kemarin saya tawarkan ke kalian, ternyata kalian setuju untuk via Zoom saja. Ya enggak apa-apa. Yang penting kalian bisa bisa dapat materi ini sehingga nanti bisa diaplikasikan pada saat kalian PPDH gitu. Jadi baik Surabaya maupun Banyuwangi ini sama-sama dilakukan secara multimedia atau online gitu. Ini dosen pengampunya ya. Kalau ini secara keseluruhan karena ini yang Prof. Fedik tidak mengajar di Banyuwangi. Jadi yang di Banyuwangi hanya Dr. Jola dan juga Prof. Suwarno ini. Dan untuk pengampu yang di dosen Banyuwangi ini ada saya dan Dr. Maya. Oke. Nah, kalian kan sudah mempelajari tentang virus, dasar-dasar virus, apa itu virus, dan kemarin kalian tahu bahwa untuk bisa bereplikasi, untuk bisa bertahan hidup dan bereplikasi, virus itu membutuhkan apa, Dek? Apa? Membutuhkan apa kemarin? Sel yang hidup. Membutuhkan sel yang hidup. Jadi kita nggak bisa menanam virus itu pada media agar, media buatan tuh nggak bisa. Buatannya harus sel yang hidup. Nah, salah satunya adalah dengan kultur jaringan ini atau tissue culture. Jadi makanya itu pentingnya kita mempelajari tentang pembuatan kultur jaringan adalah salah satunya untuk menumbuhkan virus gitu. Jadi nanti ada topik lagi yang menumbuhkan virus lewat TAB, telur ayam berembrio atau bertunas. Kalau yang ini kita mempelajari tentang kultur jaringan terlebih dahulu. Nah, kultur jaringan ini digunakan untuk apa saja? Apa saja selain menumbuhkan virus? Yaitu untuk penelitian dasar. Jadi kita ingin mengetahui sifat-sifat sel. Jadi dari sel yang kita buat itu bagaimana sih sifatnya, aktivitasnya, lalu media untuk mengembangbiakan virus juga. Itu untuk penelitian dasar. Atau mungkin untuk penelitian biomedis. Jadi kalau kita punya suatu bahan gitu ya, misalnya saya mengekstrak daun kelor gitu misalnya untuk penderita apa. Nah, itu harus kita uji dulu, uji toksisitas dulu. Apakah bahan ini efektif atau malah bersifat racun. Karena kalau kalian sudah pelajari di farmakologi, bedanya obat dengan racun adalah dosisnya. Nah, jadi salah satu cara pengujiannya adalah dengan menggunakan kultur jaringan. Jadi kita beri obat atau zat aktif yang kita punya tadi pada sel, lalu dilihat bagaimana terhadap aktivitas sel ini. Apakah memang menyembuhkan agen infeksi yang ada di sana atau malah membunuh sel itu sendiri gitu. Jadi kultur jaringan selain untuk mengembangbiakan virus juga bisa untuk penelitian biomedis. Lalu untuk aplikasi bidang industri, ini ada produksi antibodi monoklonal, yaitu bisa juga untuk vaksinasi. Nah, kemarin juga kita udah tahu bahwa vaksin itu isinya adalah agen infeksi, bisa virus, bisa bakteri, jamur, dan lain sebagainya. Nah, otomatis kita harus punya virusnya dulu. Virusnya harus kita perbanyak dulu sebelum dijadikan produk vaksinasi. Nah, cara memperbanyak bagaimana? Salah satunya adalah bisa dengan cara ditanam pada kultur jaringan. Gitu. Jadi kalau
kita menyediakan vaksin yang banyak, otomatis virusnya juga harus banyak, gitu ya, supaya produksinya berjalan dengan baik. Nah, ini bisa digunakan kultur jaringan. Lalu, keuntungan pemanfaatan tissue culture, ini faktor risiko kimiawi lingkungannya dapat dikontrol. Jadi kalau kita membuat tissue culture tuh kita bisa mengontrol pH-nya, suhunya, tekanan osmotik, kadar O2 maupun O2-nya. Jadi semuanya itu ada di bawah kontrol kita. Lalu kondisi fisiologis ini bisa dipertahankan secara konstan dan karakteristik dan homogenitas jaringan ini relatif stabil. Jadi karena tissue culture tadi kan nanti akan berada dalam suatu suatu botol gitu ya, dan botolnya itu berada di lab sehingga semuanya itu bisa kita kontrol gitu. Nah, kalau kita bisa mengontrolnya, otomatis lebih stabil keadaannya daripada yang berada di luar lab. Nah, apa itu kultur jaringan? Jaringan itu apa sih, Dek? Jaringan itu terdiri dari apa? Apa jaringan? Kumpulan dari apa? Sel. Nah, kumpulan dari sel. Nah, untuk mendapatkan sel, kan berarti kita harus mengambil jaringan itu dulu. Jadi, kultur jaringan itu jaringan atau sel tanaman, hewan, atau manusia yang dibiakkan secara in vitro. Bisa di flash, bejana, botol, tabung, dan lain sebagainya. Jadi, secara in vitro itu di luar ya, di dalam wadah. Nah, pada beberapa hewan dan manusia, ini jaringannya bisa berasal dari organ paru, ginjal, fibroblast, trakea, dan lain sebagainya. Jadi kita mengambil jaringannya dulu, kemudian kita kita hancurkan atau kita gerus gitu. Nanti akan dijelaskan oleh Dokter Maya tata caranya. Nah, setelah kita gerus itu kita akan dapat selnya. Tetapi awalnya kita ambil jaringannya dulu. Gitu. Asalnya ya bisa dari ini, tergantung kita mau menumbuhkan virus apa. Untuk dua jenis kultur jaringan, ini ada kultur organ yang berasal dari trakea, otak, dan juga ginjal. Yang kedua adalah kultur sel. Kultur sel ini adalah jaringan yang diuraikan menjadi sel. Tadi kan jaringan itu kumpulan dari sel gitu kan. Nah, untuk menguraikan itu bisa menggunakan bantuan enzim. Bisa tripsin, pronase, atau kolagenase. Jadi jaringan yang sudah kita ambil tadi kita kita gerus gitu ya, kemudian kita tambahkan enzim supaya dia menguraikan sel-selnya itu tadi. Nanti selnya bisa digunakan untuk tissue culture. Kultur sel ini juga dibagi menjadi dua. Ada kultur sel primer atau kultur sel sekunder untuk continuous cell line. Jadi kalau primer itu dia bisa dibiakkan 1-3 kali. Jadi terbatas dibiakannya 1-3 kali saja. Contohnya adalah sel fibroblast, embrio ayam, titik atau mencit. Lalu yang kedua, ada kultur sel sekunder. Nah, kalau yang sekunder ini, dia bisa dibiakkan dalam waktu yang tidak terbatas. Jadi bisa, diperbanyak terus-menerus. Nah, ini ada contohnya, ada sel Vero. Sel Vero ini berasal dari ginjal monyet hijau. Lalu ada sel HeLa, itu berasal dari sel kanker leher rahim. Ada BHK21 ini fibroblast ya. Lalu neuroblastoma ini sel saraf. Jadi sel-sel ini tuh biasanya ini sudah sudah produk jadi. Jadi kita tinggal beli saja. Kita mau beli sel yang mana? Sel Vero, HeLa, BHK21 atau neuroblastoma.
Itu tergantung dari virus yang kita pakai itu cocoknya di sel apa. Jadi kalau yang sel sekunder atau continuous cell line ini bisa dibiarkan dalam waktu yang tidak terbatas. Jadi bisa dipakai terus-menerus. Tapi kalau yang sel primer maksimal hanya 3 kali saja. Gitu. Oke. Nah, lalu untuk pembuatan tisu culture ini kita harus memperhatikan faktor-faktor penting. Karena itu tadi kita harus mengontrol semua semua faktor yang dibutuhkan untuk sel itu bisa bertahan untuk hidup. Itu untuk apa? Ya karena selnya kan harus hidup ya. Kalau nggak hidup dia nanti nggak bisa untuk ditanami virus. Nah, apa faktor pentingnya? Yang pertama adalah tekanan osmose. Itu kalau sel mamalia itu 7,6 ATM. Ini tekanan osmose ini dipengaruhi oleh garam atau NaCl dan juga glukosa. Tuh, jadi ada apa? Kadarnya gitu ya, jangan sampai kurang atau melebihi kadar itu. Lalu pH media ini range-nya adalah 7,2 sampai 7,4. Jadi lebih ke apa basa ya, lebih tinggi dari normal, lebih ke basah. Nah, pH media ini bisa dikendalikan oleh buffer. Buffer itu larutan penyangga. Jadi supaya pH-nya itu stabil pada pH yang kita inginkan. Bisa pakai bikarbonat atau bisa pakai HEPES ini ya. Ini singkatan ini, nanti ada penjelasannya di belakang. Yang ketiga, kita harus memperhatikan sumber karbohidratnya. Karena sel itu juga butuh apa ya? Dia melakukan metabolisme dan untuk melakukan metabolisme itu dia membutuhkan karbohidrat. Bisa berupa glukosa, laktat atau asam pirufat. Ini sebagai sumber energi. Jadi kalau selnya tidak ada apa ya sumber untuk dia bermetabolisme, maka selnya juga tidak akan bertahan. Gitu. Jadi kalau virus sendiri itu kan dia nggak punya metabolisme, yang dia metabolismenya adalah numpang ke sel itu. Jadi kita harus menjaga sel tadi supaya bisa bermetabolisme dengan baik. Lalu yang keempat, ini ada ion anorganik. Jadi ada natrium, kalium, magnesium, B4, dan juga CO3. Ini penting untuk pertumbuhan dan kehidupan sel. Lalu ada gasnya kita perhatikan, oksigen dan karbon dioksidanya. Lalu ini buffernya juga untuk mempertahankan kehidupan sel, bisa pakai Heng atau Early. Lalu asam aminonya kita juga harus lihat, ada 12 asam amino esensial. Lalu ada vitamin, ini ada kelompok vitamin B, lalu ada serum, kita bisa pakai apa? Fetal bovine serum atau fetal calf serum. Serum sapi, kuda, atau kelinci dewasa. Jadi faktor-faktor ini adalah faktor-faktor yang dibutuhkan sel untuk hidup. Jadi tadi yang dijelaskan di depan itu harus kita perhatikan dengan baik. Untuk lingkungannya juga kita harus perhatikan substratnya ini bisa berasal dari bahan kaca atau polistirin, suhunya 36,5 sampai 37 derajat Celcius. Jadi suhu ini ya, suhu tubuh, karena biasanya sel itu optimumnya pada suhu sekian. Lalu medianya harus bersifat isotonik. Untuk sumber dan jenis jaringan yang digunakan, ini kalau pada embrio, kita bisa menggunakan fibroblast, lalu umur muda,
atau dewasa itu kita bisa mengambil fibroblasnya, ginjalnya, atau hemopoietiknya. Gitu. Nah, bagaimana cara memelihara kultur sel ini? Yaitu dengan pergantian medium. Jadi, gimana ya? Nanti ada gambarnya ya, apa botolnya itu. Nah, selnya itu biasanya ada di dasar dari tempatnya itu. Nah, atasnya itu medianya. Kalau kita mau memelihara selnya, itu medianya tinggal diganti dengan media yang baru. Gitu. Jadi kita keluarkan medianya itu bentuknya cair deh. Jadi cairan tadi, media tadi dikeluarkan, lalu kita isi yang baru supaya sel tadi bisa apa ya, bermetabolisme lagi gitu. Nah, media yang baik, jadi pertumbuhan sel juga dipengaruhi oleh media yang baik. Nah, media yang baik itu bagaimana? Sifat fisik medianya, pH-nya tadi ya berkisar antara 7,2 sampai 7,4. Lalu sistem buffer ini kita bisa pakai bikarbonat dan juga Hebes. Osmolaritas ini berkisar antara 260 sampai 320 mol ya osmolaritasnya. Suhunya juga dijaga tadi sekitar 36 sampai 37, 36,4 sampai 37. Lalu kekentalan ini tergantung dari serumnya. Jadi tiap serum berbeda kekentalannya. Lalu tekanan permukaan ini berhubungan dengan daya adhesi dan ekspan primer. Untuk komposisi mediumnya, ini kalau ini produknya sama, produk jadi juga MEM ini modified eagle medium kalau nggak salah ya, modified eagle medium, lalu ada TCM 199, tissue culture medium, ada juga RPMI. Ini bisa kita beli jadi produknya. Jadi ada produk jadinya. Nah, ini adalah contoh pembuatan kultur sel. Jadi ini karena slide-nya juga saya dapat dari Surabaya ya, dari kelas Surabaya, dan yang memproduksi kultur sel di sini di foto ini adalah dari Pusvetma. Kalian sudah pernah tahu Pusvetma yang dari Surabaya? Ada yang dari Surabaya nggak? Ada nggak kalian? Nggak ada. Ada yang dari Surabaya, Dek? Nggak ada. Ada yang nuduk-nuduk, tapi apa itu maksudnya ya? Nah, ini dari Pusvetma ya. Veteriner Pharma, kalau kalian ada pernah ke Surabaya dan lihat, itu kalau nggak salah di Jalan Ayani ya. Pusvetma ini sebenarnya dulu pertama kali didirikan itu karena adanya penyakit mulut dan kuku. Jadi dulu di Indonesia tuh pernah ada penyakit mulut dan kuku sehingga didirikan Balai Penyelidikan Penyakit Mulut dan Kuku. Nah, setelah itu karena memang mulut dan kuku sudah bisa teratasi, lalu diganti nama Lembaga Virologi Kehewanan. Setelah itu sekarang berganti nama lagi menjadi Pusvetma atau Pusat Veteriner Pharma. Jadi Pusvetma ini dia memproduksi apa? Yaitu ada memproduksi vaksin, antigen, antibodi untuk kepentingan penelitian atau mungkin tugas akhir mahasiswa itu ada yang beli di sana. Jadi kalau misalnya ada yang uji serologis gitu ya, lalu membutuhkan antigen atau antiserum tertentu itu kita bisa pesan di Pusvetma gitu. Dan mereka juga karena memproduksi vaksin akhirnya media atau
tissue culture-nya juga banyak. Nah, itu jadi ini adalah proses buatan dannya yang tadi pol, lalu kita bisa tuangkan ke kultur selnya. Jadi untuk pergantian medianya. Ini yang produk jadinya. Nah, lalu kita harus tahu sel itu mempunyai beberapa fase dalam pertumbuhannya, dalam hidupnya gitu ya. Yang pertama adalah fase lak. Fase lak itu dia adalah fase awal dia ditanam. Jadi waktu mengikuti proses subkultur dan reseeding, ini di mana belum terdapat peningkatan jumlah sel. Jadi kalau kalian menanamnya 100, ya dia masih ada 100. Jadi masih masih masa-masa adaptasi lah. Dia belum berkembang biak. Jadi kalau kalian lagi di bawah mikroskop ya tetap 100. Periode adaptasi dan selnya belum tumbuh. Nah, setelah fase lak itu ada yang namanya fase log. Fase log ini adalah peningkatan jumlah sel secara eksponensial. Jadi setelah dia berhasil beradaptasi, lalu terjadi peningkatan sel. Saat pertumbuhan mencapai konfluen, proliferasi akan terhenti setelah 1 atau 2 siklus berikutnya. Jadi tergantung konsentrasi awal sewaktu dilakukan seeding sel ini berapa, kecepatan pertumbuhannya bagaimana, dan kepekatan selnya bagaimana. Dan fraksi pertumbuhan ini bisa mencapai 90-100%. Jadi kalau kalian lihat, saya balik di tadi ya, kalau awal, ya, selnya itu masih bolong-bolong gitu ya, medianya masih kelihatan. Tetapi kalau sudah fase log, itu dia sudah seperti angin gini ya, atau seperti ombak atau apa kalian bilang ini. Ini selnya sudah mulai tumbuh, jadi sudah ada polanya gitu. Jadi yang di bawah, foto di bawah ini sel yang tadi, sel yang baru ditanam tadi sudah bisa beradaptasi, kemudian dia tumbuh bisa mencapai 90-100%. Lalu yang ketiga ada fase plateau. Ini mendekati akhir fase log. Jadi sel itu enggak terus-terusan tumbuh gitu ya. Kurvanya itu datar, naik, lalu dia menjadi statis. Kalau memang medianya tadi tidak diganti, bisa menjadi turun. Itu fase pertumbuhannya. Jadi kultur menjadi konfluen dan pertumbuhan akan berkurang. Jadi pertumbuhannya akan terhenti atau statis gitu. Fraksi pertumbuhan ini akan turun 0-10%. Jadi ada sel yang tumbuh, ada sel yang mati juga. Jadi tetap gitu ya. Dan akan menjadi turun apabila tidak di maintenance dengan baik. Jadi bisa terjadi kematian sel. Ini adalah grafik pertumbuhan. Grafik pertumbuhan sel, jadi yang pertama ini fase lak, lalu pas naik ini ada fase log, lalu ada fase statisnya. Kurva ini sebenarnya nanti akan kalian temukan pada saat pertumbuhan sel bakteri, itu sama. Ada fase lak, fase log, statis, dan decline yang terakhir. Gitu. Jadi pada prinsipnya pertumbuhan sel ini sama gitu ya, termasuk sel dalam tissue culture. Lalu untuk faktor pemeliharaan kultur, ini kita lihat adanya penurunan pH,
Kalau penurunan pH, sel akan berhenti tumbuh, dan jika pH-nya turun dari 7 menjadi 6,5, dan viabilitas sel akan hilang pada 6,5 sampai 6. Gitu. Jadi suhunya harus kita sesuaikan atau konstankan pada 7,2 sampai 7,4. Maaf ya Dek, ya ini agak berisik ini di sini. Nah, jadi harus kita stabilkan pada pH itu. Jadi kalau sudah 7 bahkan sampai 6, ini viabilitas selnya akan hilang gitu. Yang kedua, konsentrasi sel. Jadi konsentrasi tinggi ini lebih cepat memerlukan media yang baru. Jadi harus kita maintenance lagi medianya. Lalu tipe sel, ini sel fibroblast, akan terhenti membelah pada konsentrasi tinggi akibat habisnya faktor pertumbuhan. Kita juga harus memperhatikan morfologinya. Morfologi sel ini bisa berubah, diantaranya di sekitar nukleus, vakuolisasi, sitoplasma, bentuk sel membulat dan juga lepas. Nah, kalau sudah terlihat perubahan, itu medianya perlu diganti. Jadi kita bisa melihat itu bagaimana cara melihatnya. Ya nggak bisa dengan mata telanjang, kita memerlukan mikroskop untuk melihatnya. Apakah sel tadi masih baik atau sudah perlu pergantian media. Nah, untuk perbedaan kultur in vivo dan in vitro, ini sifat interaksi sel dalam jaringan bisa menghilang, lalu pada saat sel lain terbentuk, hanya akan terdiri dari 1 sampai 2 tipe sel. Lalu lingkungan kultur in vitro tidak memiliki beberapa komponen sistem seperti pengaturan homeostatik, sehingga metabolisme seluler ini lebih konstan. Nah, untuk mendukung pertumbuhan perlu penambahan serum. Metabolisme energi sebagian besar terjadi melalui proses glikolisis, walaupun siklus asam sitrik tetap berfungsi, namun peranannya jauh lebih kecil. Jadi gini, kalau in vitro itu kan di luar ya, di luar pada wadah yang kita buat jadi seperti kultur sel ini. Kalau di kultur sel ini berarti kita bisa mengontrol semua yang diperlukan, faktor-faktor yang diperlukan tadi. Tetapi kalau di secara in vivo itu biasanya kita agak susah untuk mengontrolnya karena dia di dalam bukan di luar, tempatnya bukan berada di wadah tertentu. Itu. Enzim dipakai untuk dispersi, disagregasi, atau mengurai tisu culture. Jadi tadi kalau sel itu kita dapatkan dari jaringan. Jaringan kita dapatkan dari organ. Jadi kita ngambil organnya, lalu dicacah, lalu diberi enzim untuk mengurai sel-selnya. Jadi enzim ini bisa memecah jaringan jadi sel pada pembuatan kultur sel primer. Jadi bisa satu jenis atau kombinasi. Ini yang biasanya dilakukan anak-anak koas atau PPDH. Nanti kalian akan mengambil organ dari hewan tertentu, ayam ya, atau DOC ya biasanya itu. Lalu diambil organnya, digerus, lalu diberi enzim nanti supaya sel-selnya terurai. Jadi yang jenisnya yang kultur sel yang primer. Nah, enzimnya apa saja yang bisa dipakai? Ada tripsin, pronase, dan kolagenase. Itu, jadi kita teteskan pada jaringannya yang mau diurai tadi. Untuk tripsin, ini enzim proteolitik, asalnya pankreas babi atau sapi, dan dia bisa mengurai macam-macam sel. Untuk inaktivasi diperlukan serum. Jadi dapat digunakan sendiri atau dikombinasi oleh enzim lain.
Itu jadi bisa hanya tripsin saja atau kombinasi dengan enzim yang lainnya. Lalu yang kedua ada pronase. Pronase ini enzimnya berasal dari Streptomyces griseus. Jadi kalau kita lihat namanya, ini adalah nama bakteri. Jadi bakteri ini bermetabolisme lalu menghasilkan metabolisme sekunder berupa enzim pronase ini tadi. Dan pronase ini efektif untuk mengurai sel primer dan juga diploid. Tidak dapat untuk sel sekunder dan tidak diinaktivasi oleh serum. Jadi kalau yang tripsin tadi bisa diinaktivasi oleh serum, tetapi kalau ini nggak bisa, sehingga selnya harus segera dicuci. Kalau dia sudah menguraikan jaringan menjadi sel tadi, itu harus segera dicuci. Karena kalau nggak dicuci, ya akhirnya dia akan bekerja terus-menerus. Karena nggak bisa diinaktivasi oleh serum. Lalu ada kolagenase, ini mencerna kolagen, mengurai jaringan ikat, asalnya adalah Clostridium histolyticum. Jadi berasal dari bakteri juga yang menghasilkan metabolisme sekunder berupa enzim kolagenase, lalu menimbulkan kerusakan yang paling kecil, ini juga tidak bisa diurai oleh serum. Jadi setelah dia bekerja bisa terurai, maka harus segera dicuci selnya. Chelating agen, dia mengurai sel dengan cara mengikat kation di valen yang membuat stabil ikatan antar sel. Jadi biasanya dikombinasi dengan enzim dan mencegah agregat sel. Contohnya apa? Contohnya adalah EDTA. Jadi antikoagulan yang kalian ketahui untuk apa? Pengambil darah gitu ya, eritrosit atau plasma itu adalah menggunakan EDTA. Nah, triptinasi ini bisa menggunakan larutan tripsin 0,25 sampai 0,5% yang dilarutkan dalam PBS. Jadi dalam buffer kita larutkan tripsin tadi. Lalu bisa juga menggunakan versen ditambah tripsin. Gitu. Jadi bisa memakai dua pilihan. Nah, pada gambar yang di bawah ini adalah yang sebelah kiri adalah jaringan yang masih sel yang masih berkumpul gitu ya, yang membentuk jaringan. Nah, setelah diurai itu gambarnya yang sebelah kanan. Jadi sudah terurai satu-satu seperti ini. Nah, nanti kalau sudah terurai ini, lalu kita tambah media, itu dia akan tumbuh, akan masuk ke fase lock. Kalau masih awal gini masih fase lock, gitu ya, fase adaptasi. Jadi ini setelah melakukan tripsinasi menggunakan larutan tripsin, ini akan terurai. Jaringannya akan terurai menjadi sel. Nah, kalau kita membuat tissue culture, kalau kita ingin menumbuhkan virus, jangan sampai kita juga menumbuhkan agen infeksi lainnya atau mikroorganisme lainnya. Contohnya adalah bakteri dan juga jamur. Nah, maka dari itu kita memerlukan antibiotik dan juga anti jamur, anti fungi, gitu ya, supaya bakteri dan jamurnya ini tidak ikut tumbuh, supaya yang tumbuh ini hanya virus saja. Kalau virus bisa nggak dikasih antibiotik? Bisa nggak kira-kira, Dek? Mati nggak virus dikasih antibiotik? Halo? Kalau virus dikasih antibiotik mati nggak? Enggak, sepertinya. Kok ada sepertinya? Yang lain gimana? Kenapa?
Iya apa enggak? Tidak dong. Tidak. Di logika saja, antibiotik itu kan antibakteri. Kalau virus ya dibutuhkannya antivirus gitu ya. Makanya nanti kalau kalian sudah jadi dokter hewan, kalian harus mengetahui penyakit tadi itu kausanya apa, penyebabnya apa. Kalau memang penyebabnya bakteri, ya jangan dikasih antifungi, jangan dikasih antiparasit. Kalau penyebabnya parasit, ya jangan dikasih antibiotik. Begitu juga kalau penyebabnya virus, ya jangan dikasih antibiotik. Gitu. Jadi penyebabnya apa? Ya, kalau virus dalam hal ini pembuatan tissue culture yang ingin kita tumbuhkan adalah virus, maka kalau kita berikan antibiotik, virusnya ya akan tumbuh, akan bisa hidup karena dia tidak mematikan virus. Dia hanya menghambat pertumbuhan bakteri cemaran. Karena takutnya kalau ada bakteri cemaran, maka selnya itu bukan bukan akan menumbuhkan virusnya, tapi malah akan dirusak oleh bakteri tadi. Itu jadi medianya yang kita buat itu kita tambahkan dengan antibiotik maupun antifungi. Jadi yang sering dipakai adalah penstrep ini ya, penisilin dan streptomycin. Antibiotik spektrum sempit kalau yang penisilin untuk gram positif, kalau yang streptomycin untuk gram yang negatif. Ditambah nystatin. Ini yang biasa digunakan ya, cuman pilihannya ada banyak. Gitu. Pilihannya ada banyak, cuman yang biasa digunakan adalah penstrep dan juga nystatin untuk yang antifunginya. Jadi harapannya tidak ada mikroorganisme pencemar lain yang hidup dalam tissue culture yang kita buat. Jadi media tadi itu benar-benar khusus untuk virus saja, gitu. Jadi ini kalau untuk bakteri, nama apa antibakterinya atau antibiotiknya ini dan konsentrasinya sekian. Lalu untuk buffer, ini sel ini memiliki toleransi pH-nya 6,8 sampai 7,8. Yang optimum berada pada pH 7,2 sampai 7,4. Jadi gimana cara ngecek buffernya ya? Ada kertas pH itu juga ada pH meter juga ada. Jadi alatnya banyak. Nah, pH ini dipertahankan dengan buffer bikarbonat atau CO2 dan juga buffer HEPAS ini ya, HEPS. Ini bisa untuk mempertahankan pH-nya. Jadi kalau kita cek pH-nya terlalu asam, bisa ditambahkan buffer bikarbonat supaya menstabilkan pH-nya atau menaikkan pH-nya. Buffer bikarbonat atau HCO3, ini kalau diurai menjadi CO2 ditambah OH, ini sering dipakai untuk tissue culture. Jadi CO2 mudah keluar dari medium, tekanan udaranya dijaga dengan menutup botol rapat. Memasukkan CO2 dari inkubator dan kemampuan optimal pH media harus 7,2 sampai 7,4. Nah, NaHCO3 ini toksik untuk sel-sel tertentu. Jadi kalian juga harus perhatikan sel apa yang ingin kalian kembangkan. Ini untuk buffer 4,2-hidroksietil 1 piperazin etane sulfonic acid. Wah, ini panjang ya namanya ya, kayak nama-nama kalian ini. Atau disingkat dengan HEPS ini, HEPS ini. Ini juga bisa digunakan, dia tidak toksik untuk sel, dan kemampuan optimal pH-nya juga 7,2 sampai 7,8. Ini untuk filtrasi media. Jadi ada medianya perbandingannya 0,22 mili dan serumnya 0,4 mili. Jadi nanti ini kalau ada 2 botol gitu ya, di mana tengah-tengahnya ini untuk proses filtrasi medianya.
Ini juga alat-alat yang digunakan. Nanti mungkin kalau di PPDH ya akan kalian lakukan pembuatan ini. Karena untuk S1 sendiri nanti S1 sendiri meskipun Surabaya atau di Banyuwangi tidak melakukan gitu, tetapi kalian harus tahu pembuatan medianya. Ini ada media yang digunakan, cawan petri, lalu ada apa? Pinset, gunting, ada bal, spuit. Nah, ini botolnya ini apa? Franknya ini ya. Ini untuk yang tutupnya ungu. Ini digunakan untuk pertumbuhan tisu culture. Nanti ini akan diturunkan gitu di apa? Ditidurkan dan tutupnya itu apa ya? Tutupnya itu ke atas gitu ya. Ya nanti mungkin ada gambaran yang lebih jelas ya. Lalu ada apa ini pipet volume, ada rak, tabung reaksi yang ada tutupnya biru dan juga ada TAP. Nih, ini adalah bahan dan alat untuk membuat tisu culture. Dan berikutnya adalah proses pembuatannya. Ini nanti eh, akan dilanjutkan oleh Dokter Maya ya. Sebentar saya stop share dulu. Silahkan Dokter Maya. Iya, terima kasih Dokter Ati. Saya share screen dulu sebentar. Ya, sudah muncul ya Dek ya untuk slide-nya. Sudah, dokter. Oke, ya. Saya lanjutkan. Tadi sudah banyak dijelaskan oleh Dokter Ati ya tentang penjelasan untuk sel, kemudian juga komponen-komponen maupun peralatan-peralatan yang digunakan di dalam pembuatan media kultur jaringan ataupun kultur sel. Walaupun ini secara multimedia, jadi adik-adik tetap harus mengetahui gitu ya bagaimana mekanisme pembuatan dari kultur sel ini, karena mungkin nanti di materi perbenihan virus ya, ini mungkin masih minggu depan mungkin ya dari adik-adik yang mendapatkan materi perbenihan virus itu yang tadi sempat disampaikan juga maupun didapatkan kemarin bahwa untuk menumbuhkan virus itu harus pada sel yang hidup. Salah satunya adalah pada media kultur jaringan atau media kultur sel, gitu ya. Nah, untuk yang pertama, ketika kita ini dicontohkan dengan membuat kultur dari fibroblast ayam ya, dari sel fibroblast ayam. Embrio yang didapatkan dari embrio di dalam telur ayam berembrio, gitu ya. Nah, di gambar pertama ini nanti ada penjelasan detailnya ya. Ini masih penjelasan singkat dulu. Ini yang pertama di sini tadi ada TAP yang disebutkan oleh Dr. Ate. Untuk telur ayam berembrio ini sendiri merupakan telur ayam ya yang di sini fertil ya embrionya dan ada pertumbuhan embrionya. Jadi nanti mungkin di waktu praktikum offline adik-adik juga akan melihat bagaimana membedakan untuk telur ayam berembrio yang baik ataupun yang tidak seperti itu ya, yang di situ embrionya tumbuh. Jadi nanti akan dilakukan handling dan ada pergerakan dari embrionya ataupun juga ada pembuluh darah yang embrio pada telur ayam ini tumbuh atau bisa digunakan seperti itu ya, tidak mati seperti itu. Nah, ini nanti untuk penjelasan lebihnya di minggu depan ya untuk telur ayam berembrio. Nah, dari telur ayam berembrio nanti diambil embrio ayamnya dan nanti akan dipisahkan gitu ya, bagian kepala, kemudian kaki, juga sayap. Kemudian nanti dimasukkan di dalam spuit gitu ya, ditekan, kemudian digerus begitu dan kemudian dimasukkan di dalam beker glass ya dan ditambahkan nanti dengan BBS
dan juga di situ nanti dilakukan proses di magnetic stirrer ini ya, dihomogenkan sehingga nanti kemudian juga dilakukan penyaringan atau filtrasi. Kemudian selanjutnya dimasukkan ke dalam tabung sentrifuge, dilakukan sentrifuge, kemudian nanti di sini didapatkan pelet dan supernatan, nanti yang diambil untuk peletnya, supernatannya dibuang, dan dimasukkan di dalam tabung yang berisi media. Nah, di sini media yang tadi dijelaskan berarti ada MEM, contohnya ya, minimum Michels medium tadi. Kemudian ini adalah tabung flash tadi yang digunakan untuk menaruh biakan dari sel ya, atau kultur selnya. Nah, ini nanti kita bahas satu persatu. Yang pertama, ini telur ayam berembrio tadi ya. Jadi pada waktu kita mendapatkan membeli telur ayam berembrio seperti itu ya, itu biasanya kadang namanya telur itu masih ada kotoran, misalnya ada nempel feses atau mungkin juga kurang bersih seperti itu ya. Jadi diperlukan pembersihannya itu dengan alkohol ya. Jadi untuk mensterilkan atau juga agar lebih aseptis itu dengan alkohol. Kemudian juga bisa dilakukan dengan perendaman pada larutan iodin itu yang di bawah ini ya. Jadi nanti tidak ada kontaminasi dari pertumbuhan bakteri yang masuk kemudian nanti membuat embrionya ini mati seperti itu ya. Jadi di sini dijaga kebersihannya sebelum cangkang ini dibuka seperti itu. Kemudian selanjutnya yang kedua di sini kalau kita lihat di gambar yang atas ya, di sini saya tunjuk. Jadi di telur ayam berembrio itu mungkin kalau adik-adik pernah melihat ya, di telur itu ada bagian yang namanya ruang hawa ya, atau rongga hawa di bagian atas itu. Nah, biasanya nanti kalau di praktikum nanti dilakukan candling ya di center atau dengan lampu, di situ diteropong bisa terlihat mana bagian rongga hawanya dan ditandai. Nah, di sini di bagian rongga hawa ini akan dipecahkan untuk membuka TAB-nya dan untuk mengambil embrio. Kemudian untuk menjaga keaseptisannya ya, di sini diambil menggunakan pinset. Untuk embrionya dikeluarkan menggunakan pinset. Kemudian embrio yang sudah diambil dari cangkangnya tadi dikumpulkan di dalam petri dish ya, tadi dipisahkan atau dipotong bagian kepala, kemudian sayap dan juga bagian visceralnya dibuang ya. Nah, ini tergantung dari kultur sel yang mau dibuat itu kultur sel atau kultur jaringan apa gitu ya. Kalau di sini fibroblast, di sini diambil di bagian apa yang dibuang. Mungkin juga ada yang melakukan kultur sel trakea dari DOC gitu ya. Nah, itu diambil trakeanya kemudian diseksi ya, dipotong gitu ya. Nah, itu tadi untuk sel fibroblast ini saya lanjutkan. Kemudian dari bagian yang sudah dipisahkan dari kepala tadi, dari embrio ini dicuci dengan medium tanpa serum. Jadi di sini dicuci ya tadi dan dimasukkan kemudian di dalam spuit 10 cc. Nah, dimasukkan di spuit ini tujuannya untuk menekan organ atau bagian dari embrio yang diambil ini agar nanti semakin kecil-kecil gitu ya, tergerus gitu. Nah, ini kalau kita amati di sini dimasukkan ke dalam spuit tadi, kemudian ditekan kuat-kuat spuitnya. Dan kemudian baru dimasukkan ke dalam botol media yang sudah disediakan tadi. Dan di dalam botol media ini di dalamnya bisa diberikan magnetic bar ya. Magnetic bar ini nanti dimasukkan ke dalam botol media, tujuannya nanti untuk menghomogenkan ya suspensi yang ada dari bagian ayam situ dengan media yang dimasukkan tadi ya. Nanti di sini ada gambarnya ya, magnetic bar-nya itu yang putih ini ya. Bentuknya mungkin kalian bisa searching ya, bentuknya magnetic bar. Nah, ini nanti diletakkan di atas magnetic stirrer. Jadi di situ bisa berputar nanti magnetic bar-nya di situ.
Kemudian setelah itu dituangkan larutan tripsin ke dalam botol medianya 10 ml untuk setiap ekor embrio. Nah, di sini seperti yang disampaikan tadi ya oleh Dr. Ate bahwa diperlukan tripsin di situ untuk memecah dari jaringan atau organ di situ menjadi sel-sel bagian-bagian. Nah, ini maka dituangkan larutan tripsin atau dilakukan proses tripsinasi di sini. Kemudian sebentar. Selanjutnya menyiapkan penangas air di atas magnetic stirrer yang bersuhu 37 derajat Celcius. Jadi di atas penangas air ya, dan di atas magnetic stirrer di situ, magnetic stirrer di sini untuk yang saya sebutkan tadi. Jadi ada magnetic bar di dalamnya tadi, dan di sini nanti sampai suhunya 37 derajat Celcius. Jadi putar magnetic stirrernya selama 30 sampai 50 menit dengan putaran paling kecil ya. Jadi di situ bisa diatur untuk RPM-nya ya, run per minutes-nya. Jadi di sini diatur putaran paling kecil. Kemudian setelah 30 sampai 50 menit bisa ditambahkan 1 ml FBS. Ya, jadi tadi diperlukan serum ya, fetal bovine serum ya di sini untuk menghentikan dari proses tripsinasinya ya. Dan di sini ditambahkan untuk FBS-nya itu setiap 1 ml FBS ya untuk setiap 50 ml suspensi. Kemudian diputar kembali dengan magnetic stirrernya selama 10 menit. Kemudian dilakukan filtrasi atau penyaringan ya. Di sini disiapkan beaker glass yang sudah ditutup di atasnya itu dengan kain kasa ya, dan dibuat perangkap-perangkapnya di sini kain kasa rangkap 4 steril, kemudian disaring hasil tripsinasi yang sudah diputar di magnetic stirrer tadi ya. Gitu. Setelah disaring, kasanya dilepas, gitu ya, dibuang. Kemudian hasil filtrasinya di sini dituangkan ke dalam tabung sentrifus. Jadi yang tadi tutupnya biru ya di bagian bahan dan alat tadi ada tabung sentrifus di situ. Nah, ini dimasukkan untuk suspensinya tadi di dalam tabung sentrifus, ditutup, kemudian dilakukan sentrifugasi ya dengan kecepatan 3000 rpm selama 10 menit. Nah, ketika dilakukan sentrifugasi atau pemusingan itu diputar dengan kecepatan tinggi. Nah, ini maka akan terpisah pelet-pelet selnya. Ini akan mengendap di bagian dasar tabungnya. Dan di atasnya akan ada bagian supernatan. Kalau di sini di gambar ini saya tunjuk ya, ini bagian pelet selnya. Kemudian yang bagian atas cairannya ini adalah supernatannya. Nah, bagian supernatannya kemudian dibuang ya, dan nanti yang digunakan adalah bagian pelet selnya. Dan pelet selnya ini bisa diambil dengan peralatan yang tadi sudah disiapkan, ada pipet volume. Ya. Pipet volume tadi digunakan untuk mengambil pelet sel dan kemudian ditambahkan media pertumbuhan. Jadi setelah dipisahkan supernatan dari selnya di situ, kemudian ditambahkan media pertumbuhan, di mana media pertumbuhan ini tadi fungsinya untuk memberikan nutrisi bagi sel ya, yang berguna untuk pertumbuhan dari sel-selnya nanti. Kemudian dilakukan resuspensi sel ya, sehingga selnya ini menjadi terlepas satu persatu. Tadi kan memadat gitu ya di pelet sel. Nah, ini di resuspensi dengan media pertumbuhannya tadi, masukkan sel yang telah diresuspensi ke media pertumbuhan. Untuk volumenya tergantung dari jumlah sel yang diperoleh dari pelet selnya ya. Contohnya dari seekor embrio ayam itu dapat kultur ada 1 plate yang di situ ada 24 well. Ini gambarnya ada plate-nya ya, yang di situ ada lubang-lubang atau sumurannya jumlah 24. Atau misalnya pada tabung flash itu bisa diperoleh 3 sampai 4 tabung flash ukuran 25 cm persegi.
Ini untuk gambarannya ya. Ini contoh untuk gambar plate 24 well-nya ya. Jadi dari satu embrio tadi bisa didapatkan satu plate 24 well maupun tabung flash ini ya. Tabung flashnya nanti setelah diisi bisa dimiringkan gitu ya, digoyang-goyangkan situ dan diamati pertumbuhan selnya. Dan untuk pertumbuhan selnya nanti akan ya ini didistribusikan dulu ya ke dalam plate-nya tadi dan juga ke tabung flash diisi. Nah, kemudian diamati di bawah mikroskop inverted. Jadi untuk mengamati sel yang ditumbuhkan pada kultur sel ini tidak menggunakan mikroskop yang biasa digunakan ya. Biasanya kan menggunakan mikroskop binokuler atau mikroskop trinokuler. Nah, di sini untuk pengamatan kultur sel itu menggunakan mikroskop inverted. Nah, di sini gambaran dari mikroskop inverted. Jadi untuk kultur sel yang sudah dimasukkan di dalam plate tadi ya, yang 24 well tadi diamati di bawah mikroskop. Kemudian untuk media yang dengan kultur sel tadi dimasukkan ke dalam inkubator. Masukkan ke dalam inkubator CO2. Nah, ini gambaran yang tadi disebutkan Dr. Ate ya, contoh produksi dari kultur sel massal yang contohnya digunakan pada produksi vaksin atau mungkin obat ya yang di sini diproduksi secara besar-besaran ya, maksudnya banyak atau dikomersilkan. Nah, di sini kalau kita lihat ya jumlahnya sangat banyak untuk tabung flashnya tadi. Setelah itu diamati tadi di mikroskop inverted, ini contoh dari pertumbuhannya ya. Ketika baru ditumbuhkan, maka jumlah selnya itu masih sedikit. Jadi ada fase log gitu ya, fase eksponensial, kemudian juga ada stasioner decline tadi ya. Nah, ini di fase awal pertumbuhan selnya masih jarang-jarang ya. Nah, nanti dengan adanya media pertumbuhan yang sudah ditambahkan tadi untuk nutrisi bagi sel ini ya, selnya ini nanti akan tumbuh setelah 24 jam, ini terlihat lebih padat gitu ya, yang di sini jarang-jarang lebih padat. Kemudian di yang gambar ketiga ini sudah lebih luas lagi atau sudah lebih padat ya, membentuk monolayer. Jadi monolayer itu sudah di tabung flash ataupun juga di plate-nya tadi ya di well itu kalau diamati sudah menyebar luas dan juga padat. Di sini sudah siap ditumbuhi virus ya, misalkan di situ kultur selnya digunakan untuk perbiakan dari perbenihan dari virus. Itu sama yang ini tadi. Nah, ini contoh gambaran dari pengamatan sel fibroblast embrio ayam, pertumbuhan dari kultur sel fibroblast embrio ayam. Kemudian ini dari ginjal anak hamster ya, baby hamster kidney 21. Ini contoh juga dari kultur sel. Kemudian juga dari sel vero, dari sel ginjal kera hijau Afrika ya. Ini contoh dari gambaran kultur sel di bawah mikroskop inverted. Jadi pertumbuhan dari selnya ini misalkan mencapai monolayer atau sudah menyeluruh pertumbuhannya sudah bagus, baru dilakukan perbenihan dari virus seperti itu. Itu untuk mekanisme dari pembuatan kultur sel. Mungkin bisa saya tambahkan lagi untuk ini ya video yang sebentar. Ya.